Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nabila dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana pendidikan Islam menghadapi era globalisasi pada masa kini. Pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional kini dihadapkan pada tantangan baru sebagai konsekuensi dari dinamika zaman yang disebut era globalisasi. Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan suatu strategi baru yang solutif dan antisipatif. Ada 3 tantangan utama yang kini dihadapi oleh pendidikan Islam, yaitu 1. Kemajuan iptek, demokratisasi, dan dekadensi moral. Pada intinya, lembaga-lembaga pendidikan Islam harus mereformasi kurikulumnya agar dapat menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing dalam menghadapi kompetisi global. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana strategi pendidikan Islam menghadapi perkembangan iptek pada masa era globalisasi pada masa kini. Bahwa pendidikan Islam memandang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai tantangan yang harus dihadapi dan diskusi sehingga generasi muslim tidak tertinggal oleh kebudayaan yang berkembang. Namun demikian, perlu dipikirkan bagaimana agar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak terlepas dari nilai-nilai ajaran Islam. Usahanya antara lain dengan Islamisasi ilmu pengetahuan yang merupakan proses pengambilan atau pemurnian ilmu pengetahuan pada prinsip-prinsip yang hakiki, yakni prinsip-prinsip at-tauhid, prinsip kesatuan makna, kebenaran, dan prinsip kesatuan sumber ilmu pengetahuan. Pendidikan Islam harus bersikap mengarahkan dan mengendalikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga tetap berpijak pada sumber agama Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Ada 2 strategi yang ditawarkan oleh Habib Toha dalam pendidikan Islam, yaitu strategi global dan strategi sektoral. Dalam strategi global, ada 2 pendekatan, yakni pendekatan sistematik dan pendekatan proses. Dalam strategi sektoral, ada 3 pendekatan yang ditawarkan, yakni Islamisasi ilmuwan, Islamisasi iptek, serta penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan strategi dan pendekatan di atas, diharapkan pendidikan Islam dapat memproduk para ilmuwan muslim yang mampu menguasai dan menciptakan iptek yang berpijak pada nilai-nilai Islamisasi serta berorientasi kepada kesejahteraan dunia dan akhirat. Untuk yang kedua, yaitu strategi pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan utama, yaitu demokratisasi. Pada zaman sekarang, banyak sekali aksi demo atau para demokratisasi atau kegiatan demokratisasi yang tidak memakai syariat Islam, yaitu melakukan kekerasan dan lain-lain. Menurut saya, bagaimana strategi pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan tersebut, yaitu dengan cara memperkenalkan bagaimana cara berdemokrasi dengan mengamalkan ajaran-ajaran Islam, yaitu sesuai dengan Al-Quran dengan Al-Hadis, dan tetap berpegang teguh dalam ketuhanan yang Maha Esa. Sejatinya kita itu keluarga, harus saling rukun dan damai, dan dalam berdemokrasi itu harus ada rasa kekeluargaannya. Jangan sampai karena terjadinya demokratisasi atau demo, kekeluargaan itu menjadi pecah belah. Yang terakhir, strategi apapun yang dilakukan oleh pendidikan Islam untuk menghadapi tantangan-tantangan utama tersebut semoga dapat berjalan dengan lancar dan sesuai apa yang diinginkan. Justru sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Sekian mungkin penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.